Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Kurniawan dalam mata kuliah Sistem Manajemen Mesin atau Engine Management System. Engine Management System. Oke, kemarin kita sudah bahas dari keuntungan penggunaan intelligent sensor yang kemudian hari ini kita akan bahas sensor-sensor yang ada pada EV itu nggih, atau pada EMS khususnya pada EV. Ini adalah sensor temperatur cairan pendingin atau ECT. Nah, ini ya. Konstruksinya seperti ini, kira-kira bentuknya seperti ini, kemudian letaknya kira-kira di sini, ya memang agak di dalam, gitu ya, agak susah menjangkaunya. Gitu. Kemudian ini wiring diagramnya, nanti bisa dibahas lebih lanjut. Kemudian sensor temperatur udara masuk atau IAT. Nah, nanti teman-teman bisa mencari contoh IA itu seperti apa, mungkin jadi nanti bisa jadi tugas juga, terserah nanti ya. Artinya silakan diikuti, dipelajari. Kalau belum tahu IAT itu seperti apa, silakan dicari. Kemudian ada hubungan temperatur dengan nilai tahanan sensor. Nanti bisa dipelajari ya. Nah, sensor berikutnya adalah sensor position throttle. Ini sensor position throttle. Jadi posisi throttle itu dibaca oleh sensor. Gitu nggih. Membukanya berapa derajat. Nah, kalau di TPS ini ketika membuka dia kan akan mendeteksi posisi throttle. Yang dikirimkan datanya itu berupa voltase. Jadi kalau buka sekian berapa voltase yang dihasilkan dari sensor, buka sekian berapa voltase dan sebagainya, sehingga data ini akan dikirimkan ke ECU. Jadi datanya dari TPS itu berupa voltase. Meskipun juga terdata derajat pembukaannya, gitu ya. Tapi output sinyalnya itu berupa voltase. Nah, berarti kalau berupa voltase nanti bisa teman-teman ingat kembali termasuk dalam kategori sinyal apa. Termasuk dalam kategori sensor apa. Nah, kemudian diagram sensor TPS atau sensor nanti silahkan dipelajari sendiri. Nah, kemudian sensor aliran massa udara, MAF ya. Jadi MAF ini berfungsi untuk mengubah jumlah udara yang mengalir melalui saluran intake menjadi sinyal voltase. Jadi kalau di sistem penjaga pintu gitu artinya ya, itu bisa mendeteksi atau tergantung tipenya yang mana apakah yang dideteksi itu jumlah alirannya ataupun massa udaranya. Nah, nanti itu beberapa tipe EV. Pokoknya prinsip kerjanya itu adalah seperti yang saya katakan tadi, membaca dari aliran udara yang masuk, kemudian aliran tersebut terbaca sekian, maka sensornya akan mengirimkan voltase ke ECU. Kalau mengalirnya sekian, ada aliran sekian, maka voltase yang dikeluarkan sekian dan sebagainya. Nah, wiring diagramnya nanti silahkan dipelajari sendiri. Kemudian ada sensor tekanan absolut atau MAP, nanti juga bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi MAP itu digunakan untuk mengukur tekanan di dalam intake manifold, berapa tekanan udara masuknya. Kemudian ada prinsip kerjanya itu sama seperti sensor-sensor yang lainnya. Kemudian hubungan tekanan dengan tegangan sensor MAP. Nah, adapun diagram sensornya sama, nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Jadi kalau contoh MAP itu di beberapa mobil terdeteksinya DTC P0105. Nah, ini kode kasar untuk MAP. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut apa itu DTC atau Diagnostic Trouble Code pada pertemuan berikutnya nanti. Oke, kemudian ada sensor position camshaft, itu bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi dia membaca dari posisi camshaft-nya, poros cam yang atas, yang mengatur pembukaan katup. Kemudian ada sensor position crankshaft, ini membaca posisi crankshaft-nya.
poros sengkolnya, posisi poros sengkolnya. Kemudian ini kurva sinyal sensor posisi crankshaft dan camshaft. Kira-kira seperti ini. Nanti ini kembali lagi ke materi dasar sebenarnya. Jadi kalau satu kali putaran poros engkol itu di poros camshaft-nya berputar berapa kali. Itu saudara harus paham, itu karena dasar. Nah, kemudian ada sensor kecepatan kendaraan atau VSS, Vehicle Speed Sensor. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada 3 jenis ya, ada tipe pickup coil, ada tipe magnetic resistant, ada tipe reed switch. Setiap tipe memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Nah, kemudian ini penjelasan dari sensor kecepatan tipe pickup coil nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian sensor kecepatan tipe magnetic resistant juga bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada sensor kecepatan tipe reed switch. Nah, ini yang terakhir saya sebutkan tadi. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut juga. Nah, kemudian ada knock sensor. Ini kalau di bahasa Indonesia kan memang agak lucu ya, sensor ketukan, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sensor knock. Ya, sensor knock, bahasa lebih tepatnya itu ya knock sensor. Bukan ketukan-ketukan kita mengetuk pintu, bukan ya. Nanti silakan dipelajari apa itu knocking, gitu ya. Nah, ada output tegangan saat knocking, nanti bisa dipelajari sendiri, sudah saya berikan PPT-nya. Kemudian ini ada O2 sensor atau oksigen sensor, ini biasa terletaknya pada sistem gas buang atau ada di bagian katakan exhaust gitu ya. Nah, ada beberapa tipe, ada yang sensornya satu, ada yang dua, tapi mayoritas satu, tergantung tipenya juga. Nah, kemudian ada prinsip kerja sensor oksigen. Jadi sensor oksigen atau dua sensor ini sebagai korektor ya, sebagai korektor. Oke. Jadi kalau pada sensor oksigen menghasilkan sinyal tegangan berdasarkan jumlah oksigen di knalpot yang dibandingkan dengan oksigen di atmosfer. Nah, nanti akan mengatur campuran kaya dan campuran miskinnya. Oh, kalau misalkan terbaca campurannya terlalu kaya, maka sebagai koreksi ke ECU ini terlalu kaya. Sebagai contoh tadi saya analogikan, misalkan tamunya ini suka minuman yang tidak terlalu manis, katakan ternyata kok ini minumannya terlalu manis. Nah, nanti data dikirimkan kembali ke ECU, untuk tamu ini jangan manis-manis minumnya. Jadi seperti itu analoginya. Jadi kalau di O2 sensor terdeteksi campurannya kaya, maka untuk sistem koreksi mengirim data ke ECU mengatakan ini campurannya terlalu kaya. Oh, berarti untuk berikutnya campurannya jangan terlalu kaya. Ini namanya sistem koreksi. Nah, ada variable diagram sensornya nanti bisa dipelajari sendiri, kemudian ada variabel resistornya juga bisa dipelajari. Ada sinyal starter, untuk starter ya. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ini kita akan membahas tentang ECU. Jadi ECU itu perangkat nih. Biasanya bentuknya itu kotak. Kotak apa ya, mungkin sekitar 15 cm, memanjangnya mungkin sekitar 20 cm atau 22 cm. Hampir semua bentuknya kotak. Jadi sampai sekarang itu belum ada yang berbentuk bola. Nah, itu biasanya terletakkan di bawah dashboard. Nah, pada itu sendiri ada dua memori, yaitu ROM dan RAM. ROM itu read only dan RAM itu random access RAM, random access memory. Seperti halnya komputer atau laptop ya ada ROM ada RAM-nya. Nah, kemudian konstruksinya ECU itu seperti ini. Bisa dipelajari lebih lanjut. Ini hanya pengantar saja. Kemudian fungsi ECU dalam kendaraan modern, bagaimana saya contohkan tadi, adalah pemantauan sensor, kontrol sistem, kemudian diagnosa kerusakan karena sensor menyimpan DTC. Kemudian ada integrasi sistem. Nah, ini aktuator dalam sistem kontrol elektronik. Jadi tadi aktuatornya itu secara sederhana saya mengatakan injektor itu ya. Nah, karena injektornya itu berfungsi sebagai pelaksana kerja. Nah,
Ada sebenarnya ini yang terkait dengan EV selain injektor itu ada relay pompa bahan bakar, relaynya ya. Jadi di pompa bahan bakar itu ada relaynya. Kemudian ini jenis kontrol relay, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian kontrol kecepatan pompa bahan bakar juga bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian injektor bahan bakar. Tadi ada relay, kemudian ada injektornya. Jadi bukan injektor tidak bekerja sendiri, ya. Ada pompa bahan bakarnya dan sebagainya. Ini salah satu injektornya, contoh bentuk injektornya. Kemudian ini ada kontrol injektor oleh ECU, ECU-nya ya. Nah, ini ada koil pengapian, ini berarti hubungannya dengan ESA. Kemudian ada direct ignition system atau DIS. Ini juga berkaitan dengan ESA. Tadi EV, kemudian ESA. Ini berarti nanti ESA terus. Prinsip kerja koilnya seperti ini. Ini prinsip kerja koil sederhana ya. Oke. Nah, ini ada si arus dari baterai masuk ke koil, kemudian terjadi mutual induktensi mulai dari 12 volt meningkat menjadi katakan 20.000 volt. Nah, kemudian karena terlalu besar, kemudian ini ada elektronik sirkuitnya. Nah, karena ini kemudian di-ground-kan, maka ini terjadi percikan bunga api. Nanti cara kerja X-Code bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada malfunction indikator yang saya katakan tadi. Jadi istilahnya itu lampu check engine atau lampu mil. Nanti bisa yang belum pernah lihat harus lihat. Yang kemudian ada bearing diagramnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada vacuum switch valve VSV. VSV adalah aktuator yang digunakan untuk mengatur sistem emisi gas buang. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian sistem evaporatif emission control ini evap. Ini yang mengontrol ya, mengontrol dari uap bahan bakar. Kemudian bearing diagramnya bisa dipelajari sendiri nanti, bisa cari. Kemudian sistem exhaust gas recirculatoring atau EGR. Nah, ini EGR ya, yang mengontrol, katakan yang mengontrol emisi gas buang gitu ya. Jadi dari pengumpulan gas buang, kemudian dari kontrol alirannya, kategori dikontrol itu mengatur jumlah gas buang yang diresirkulasi. Pada pengurangan NOx ini adalah kadar atau salah satu kadar dari emisi gas buang. Kemudian di gas buang tersebut dicampur dengan udara yang segar di intake manifold. EGR berarti bisa dipelajari lebih lanjut karena tidak masuk dalam pembahasan pada EMS. Kemudian sistem idle speed control atau ESC yang diterangkan tadi berfungsi untuk mengontrol putaran idle-nya. Bearing diagramnya yang sederhana, nanti lebih lanjut bisa dipelajari. Nah, kita akhiri sekian pada materi teoritis hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.